Menyebut Bible aja Anda tak bisa. Anda selalu menyebutnya Alkitab. Itu aja ilmu Anda sudah ketahuan. Bible kok disebut Alkitab. Itu aja udah ketahuan ilmu Anda itu. Oke, ada pasien lagi? Silakan. Ya, selamat malam Bang Yosi. Dibuka mute-nya Bang Yosi. Bang Yosi, selamat malam. Bang Yosi, silakan dibuka mute-nya. Selamat malam. Ya, silakan Bang Yosi. Diskusinya Bang Sumama tadi bagus, cuman akhir ditutup dengan hal yang buruk. Nggak suka saya Bang, kalau orang sombong nggak suka. Maksudnya saya ngajak teman kita tadi tuh TikTok untuk mengajak, memberikan edukasi kepada yang mendengarkan. Tapi dia merusak diskusi ilmiah ini dengan congor. Mending dia turun. Ngapain dipertahankan? Kalau mau menang kalah bukan sini tempatnya. Kita mau mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak bangsa. Terlepas saya Islam, tapi karena saya belajar. Bukankah orang belajar itu yang menemukan sesuatu yang baru? Meskipun sesuatu itu bukan miliknya. Contoh misalnya nih, ada kuasa hukum yang sedang diberikan kepercayaan untuk menjelaskan satu perkara. Bukan milik dia, tapi dia mengkaji, dia belajar berdasarkan data-data yang ada. Akhirnya kuasa hukum ini lebih mengetahui produk tersebut daripada yang punya. Karena seorang kuasa hukum akan mendudukkan pasal, butir, bab, dan seterusnya pada kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Nah, sehingga butir-butir pasal-pasal ayat-ayat yang ada itu sama kedudukannya seperti apa yang tertuang di sebuah kitab suci. Seperti itu Bang. Jadi tidak bisa lagi diganggu-gugat. Pasal sekian, bab sekian, ayat sekian beda dengan saya, beda juga di sana, nggak bisa. Setiap undang-undang, bab, pasal, ayat, butir sama, maka bunyinya sama. Begitu. Nah, sialnya ketika saya berdiskusi dengan saudara saya Kristen, kebanyakan mereka itu lebih mengedepankan dogma doktrin, kepercayaan saja, tanpa mereka kemudian bisa membuktikan data akuratnya. Contoh abangku, Anda kan nyimak tadi tuh. Saya bertanya, Yesusnya harus pergi menurut Yesus berdasarkan ketetapan atau apa yang tertulis tentang dia di dalam PB atau di PL. Dia nggak bisa menguraikan secara ilmiah. Yang ada hanya yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang kafir dipastikan hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Terbukti bukan Al-Quran itu? Nah, kaidah dalam Al-Quran, wahai orang beriman, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, kalianlah itu yang dimaksud. Kau kan cuma botol kau bangsat, babi kau. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Jangan oh gitu ya, men. Babi. Iya. Silakan Bang, silakan. Ya ngomong terus. Jangan turun. Diam. Di sini aja. Maki-maki aja terus, silakan. Saya kasih waktu Anda memaki saya 10 menit. Goblok kau membahas lanjut, yang lain diam. Kau bangsat. Babi kau. Terus Bang. Nggak usah bahas pasal kitab bonyet. Puaskan amarah Abang. Kau nggak akan mengerti Alkitab. Jangan di-mute biar puaskan Bang. Nanti kalau sudah agak-agak ini itu yang berasal dari Gua Hira. Ngerti? Ya, biar terus. Nanti kalau udah habis amarahnya baru waktu kita Muhammad bertapa di Gua Hira, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Terus Bang, terus. Jawab. Terus maki-maki aja dulu. Nanti kalau Abang sudah maki monyet kau, bangsat. Ya, maki. Nanti kalau sudah tidak emosi baru diskusi. Ayo. Terus. Kau membahas Alkitab, roh setan yang ada padamu. Iya, terus Bang. Bukan roh Allah. Roh Allah baru membahas Alkitab yang benar. Terus? Ini notabene Alkitab kau nggak ngerti. Dibilang Alkitab merampok, merapa? Kau baru kemarin kau lahir. Setelah lahir kau banyak masalah mengatakan Allah nggak boleh,
mengatakan Alkitab nggak boleh. Tolol kau, Ya, sebelum terus? kau lahir nggak ada perdebatan ini, ngerti nggak? Setelah Sudah, ada Bang. kau itu teroris monyet. Waduh. Biarin nggak apa-apa. Gimana Bang? Saudara Edi udah, marahnya udah Bang? Udah. Ya jangan bahas Alkitab itu. Kenapa bisa ada larangan? Ada tertulis di mana di dalam Bible Iya. larangan membahas Karena Bible? kau nggak mengerti Oh, Alkitab. Oke, berarti abang yang ngerti, saya tidak. Ya saya ngerti. Oke, Kau kan baik. nggak- Bolehkah nggak saya mengimani, bertanya? kan? Bolehkah Kau saya nggak bertanya? mengimani, kan? Saya mau belajar Bible, boleh? Belajar boleh, tapi jangan Oke, kau baik. memframing. Masya Allah. Terima kasih Bang Edi. Jangan kau memframing. Abangku yang baik, Masya Allah. Terima kasih Anda sudah mengizinkan saya belajar Bible kepada Sedangkan Bang Edi. Alkitab, Quran, kami bahas, kamu marah. Apakah saya Kau sudah bilang boleh belajar sama menista. Abang? Abang, bolehkah saya belajar sama Abang Bible? Kau belajarlah, belajar sendiri. Ini akibatnya saya belajar apa yang sendiri, kamu- akibatnya begini. apa yang nggak kamu Abang tahu kejang-kejang boleh, jadinya tanya. halilintar. Gimana? Halilintar, Saya mau belajar sama halilintar. Bang Edi. Kau sok-sokan Saya mau belajar, memframing Bang. kitab orang lain selalu kau itu. Sok-sokan. Boleh nggak saya belajar sama Bang Edi? Kok jadi Ada takut? roh Allah padamu, Mm-mm. roh aja nggak, Allahmu aja nggak punya roh. Mana kau mengenal roh? Hah? Boleh saya belajar sama Abang Edi? Apa yang kau tanya? Oke, baik. Begini Bang, saya menemukan data di dalam kitabnya saudara saya Kristen, Bang Edi, di dalam Yohanes 4, nomor 24, ternyata Tuhan yang Anda sembah itu hakikatnya roh, betul? Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Terus, Oke. Nah, kalau hakikat iblis apa Bang? kok hakikat iblis menjahat seperti kau? Jawab Enggak, aja. saya bertanya abangku, saya Ya, bertanya. iblis Bang. itu kan seperti waktu Adam, ya, diputar balikkan apa itu ayat itu, diputar Iya. balikkan kata-kata, jangan makan buah ini. Apa kata iblis? Oh, Makan. kalau kau makan ini, kau seperti Tuhan. Makanya seperti ini. Kau bolak-balikan iblis kau. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan makan babi Siapa atau yang jangan? makan babi? Monyot? Enggak, maksudnya Bang, ketika Iya, siapa Tuhan yang makan mengatakan, babi? Saya nggak makan babi. iya, saya kan enggak tuduh Kau, Abang. kau kan makan unta. Iya, makan saya kan belut. saya enggak tanya Abang kan, saya bertanya. Terus kau bilang kalau kata Tuhan tidak makan babi, siapa yang makan babi? Enggak, maksud saya kan Tuhan melarang makan babi. Ya. Jangan kau makan babi. Nah, siapa yang makan babi rupanya? Iblisnya ketika datang mengajarkan makan babi atau jangan makan babi, Bang. Ya siapa yang makan babi? Saya nggak mau tahu siapa yang makan babi. Saya Tidak cuma mau tanya. tahu, kok nuduh-nuduh orang makan babi gimana sih? Kan ada Adam tadi Anda mengambil Adam. Adam dilarang jangan makan buah. Iblisnya mengatakan Iya. makan buah. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan apa? Makan babi atau jangan makan babi? Iblis tidak pernah menyuruh makan babi. Hah? Hah? Masa? Iya, Kan iblis itu selalu bertentangan dengan Tuhan, betul? iya bertentangan. Nah, ketika Tuhan mengatakan kemudian jangan Gimana makan babi, tertulis iblis menyuruh makan babi? enggak, tunggu dulu. Ketika Tuhan Jangan kau melarang, memframing kitab. Kau ini goblok, sudah goblok, sok-sokan. Enggak, saya kan bertanya, Abang. Saya kan Iya, bertanya. di mana tertulis iblis menyuruh makan babi? Iblis tidak menyuruh makan babi. Kenapa Begitu. kau memframing? Lah, saya bertanya. Lah. Saya bertanya. Ketika Tuhan mengajarkan jangan makan babi, Saya iblisnya sarankan kau mengajarkan. jangan bahas Alkitab. Kau nggak mengerti Alkitab. Kenapa takut Bibelnya dibahas? Kenapa takut? Saya nggak takut. Enggak, kenapa? Kenapa takut? Kenapa apa? Kan ada perintah beritakanlah Sehingga Bibel. orang-orang Kristen yang lemah imannya kau hancurkan. Nah kan abang sendiri Kan- imannya kuat tapi kenapa Kan kejang-kejang? kau bilang membentengi. Anda kejang-kejang padahal katanya imannya kuat, gimana cerita? Halilintar. Bang Edi, Betapa di Gua Hira, apa makhluk itu memperkenalkan diri? Coba jawab. begitu juga ketika Paulus kemudian menerima 13 buku. Paulus. Apakah Paulus kemudian datang ia Yesus. mengajarkan kepadanya memperkenalkan diri? Abang. Datang Yesus, kena sinar Ayo, Bang. dia 3 hari dia
buta. Oh, itu Yesus yang datang. Yesus yang datang. Itu Yesus yang datang. Yesus yang datang. Kata siapa Yesus yang datang? Kata Kenapa siapa dia- itu Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Kata Rasul siapa Paulus, itu ya? Yesus, Bang? Yesus itu. Oh, Paulus. Kata Paulus itu Yesus. Nah, ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Bang. Telepon bom-bom. Ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Aku akan datang dengan rupa cahaya dan rupa suara. Dengarkanlah aku. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Atau itu hanya pengakuan Paulus aja dengan krunya? Karena malaikat sendiri mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan daging. Yesus juga mengatakan dia akan Kedatangan datang yang lengkap kedua dengan kali, ya, itu semua itu sudah ada tanda-tandanya, ya. Terjadi perang dengan Jadi kedatangan yang terjadi keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bang? Kedatangan yang kedua. Kalau kedatangan secara Yang datang pribadi, kepada Paulus itu kedatangan masing-masing, keberapa? tidak ada tanda-tandanya kalau Bang. secara pribadi, ya. Nah, Tapi berarti secara itu global, bukan kalau Yesus dia dong? datang ada tanda-tandanya. Bukan seperti berarti yang datang kepada Nabi Paulus itu bukan keluar Yesus. dari gua ucuk-ucuk jadi nabi, jadi rasul, jadi baginda. Sadar Ya. kau. Ya, Paulus gimana? Oh, Paulus gimana, Bang? karena Dia bertemu cuma dengan berjalan. Yesus. Bertemu dengan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu? Ya, dari mana Dari tahu? mana Kisah Anda tahu para kalau rasul itu Yesus? 9 itu baca. Berarti dari Lukas. Kisah para rasul 9 baca. Iya, berarti dari Lukas. Berarti Lukas yang kasih tahu Anda. Lukas. Kisah para rasul. Lalu dari mana? Rasul. Iya, kisah para rasul itu tulisan siapa? Iya, baca itu. Dia. Iya, itu tulisan dia tadinya siapa? Dia Hei, tadinya kisah bernama para rasul itu Saulus. tulisan siapa? Tulisan siapa? Rasul. Tulisan rasul. Rasul siapa? Oh, Rasul rasul siapa? siapa? Ya banyak rasul Mulai itu di situ. Ketahuan Yesus. ilmunya nggak ada. Oh, Dia nggak tahu siapa pengetahuan, penulis kisah para rasul. Kecuil. Ya, untung monyot. Dia tidak tahu siapa penulis kisah para rasul. Rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus. Oh, untung. Goblok. Sudah Ternyata goblok. penulis kisah para rasul Paulus. Hah? Ini yang mau menghadapi Bang Suma. Penulis kisah para rasul Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini pendeta pengejar perpuluhan gini kerjanya. Penulis kisah para rasul Paulus. Pendeta perpuluhan bangsamu di jalan-jalan mengambil mobil. Saudara Edi, Saudara Edi, penulis kisah para rasul siapa? Loh, rasul. Rasul siapa? Ya rasul. Enggak kau baca itu Rasul siapa siapa? rasulnya? Kau Siapa? gua siapa? Baca dulu kisah para rasul itu. Masalah goblok. generasi. Goblok, Pak. Siapa yang nulis, Itu saya Bang? tanya sama kau, waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak Enggak. memperkenalkan diri. Nah, sekarang Karena ketika Paulus Ikro, menuliskan, baca ini, aku tidak bisa membaca. Baca ketika ini, aku Paulus tidak menulis, bisa membaca. Ketiga kalinya dicekik dia, pingsan. Setelah dia sadar, hafalkan. Oke. Tidak memperkenalkan diri. Oke. Nah, sekarang ketika Paulus menulis buku Roma itu diterima dari mana? Pergi ke Waraka bin Nopal. Ketika Ditanya. Paulus menerima Disitulah. buku Roma Waraka itu bin diterima Nopal dari mana, Bang? adalah, ya, pendeta Udah Nasrani. selesai kisah itu. Ya, Udah Jadi, selesai itu, Bang. Udah selesai. dibilang
mungkin. Udah selesai itu, Bang. Mungkin itu Jibril. Abangku. Nggak ada mungkin. Abang. Biar kau tahu. Makanya ya, ciri-ciri Nabi harus kau mengerti. Ciri-ciri Nabi harus Abang ada pendamping. Edi, Contohnya Musa, pendampingnya Harun. Elia, pendampingnya Elisa. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pertanyaan saya, Yesus ketika datang, tidak Paulus ada nabi, menulis yang ada rasul. buku Roma, Ya. Aduh. Paulus menerima dari Kau siapa tidak buku tahu Roma apa-apa. ini? Sok-sok tahu. Mas Edi, Enggak Paulus usah menulis kau buku Roma dari framing. mana? Alkitab, ya. Mas Quranmu lah Edi, bahas. Mas Ya, Edi, supaya kau Paulus menerima paham. buku Roma dari mana? Setelah kamu paham Quranmu itu, Mas. baru itu kabarkan. Mas, Ada orang Mas supaya Poni, tertarik. Jangan Edi kita orang kau Poni, bahas-bahas. Sementara kau tidak Edi mengerti. Poni. Aduh. Ngomong sendiri. Edi Ponyi, Saya perhatikan pemakan kita orang lain. monyet. Ya. Edi, Nggak usah bahas, kau nggak tukang coli Karena yang di ada di dalam otakmu itu belakang adalah kamar. Ya. Tidak ada roh kudus dalam hatimu. Jadi orang-orang Edi, domplak. pekerja-pekerja, pendeta-pendeta, dan ini sudah ada roh kudus. Ya, mengerti tentang Alkitab. Wah, Alkitab itulah yang menerangkan Alkitab itu sendiri. ditanya siapa penulis kisah para rasul Paulus, katanya ngerti. Ya, rasul-rasul yang menulis. Rasul-rasul. Nabi mengaku rasul. Tahu arti rasul enggak? Rasul generasi. Langsung berbicara siapa? kepada dia. Penulis kisah Itu para rasul itu cuma Langsung satu orang, Bang. Tuhan memanggil Yang nulis kisah para Terus, rasul itu bukan aku. rasul-rasul, tapi cuma satu orang yang Tapi- nulis kisah para rasul itu. kata siapa? Ya. Namanya rasul-rasul berarti beberapa rasul. Wah, dasar tuyul. Ay, go. Itu tulisannya adalah Edi Badai yang Ya, menuliskan tentang kumpulan cerita rasul-rasul. Itu yang betul. Berdasar pemakan kutu. Yang kayak gitu aja nggak sampai ilmunya. Rasul berarti beberapa rasul. Kamu Iya, juga. cerita tentang beberapa rasul, Daripada tapi dituliskan satu Quranmu orang. ada, Pemakan kutu. ya. Sapi betina. Kalau menghujat jago. Nah, kau Menghujat bilang jago. menghujat. Kan ada Ditanya, Al-Baqarah di situ. Di Quran siapa bukan? penulis kisah para Sapi rasul? betina, apakah sapi betina itu yang menulis? Udah ya. Hah? Udah, Edi. Udah. Al-Baqarah, Alah. sapi betina. Eh. Apakah sapi betina itu yang menulis? Aduh. Kisah para Quran rasul pula. ditulis sama Paulus. Bagusin. Semut beriringan. Apaan itu? Hah? Heeh. Apa semut itu mendapat wahyu? Hmm? Aduh, kalau Alkitab lengkap. Oh, lengkap. Ya, Matius berarti Matius yang menulis. Hmm. Ya. Lukas berarti Lukas yang menulis. Jelas. Kalau kisah para rasul Ini siapa yang tulis? Sapi betina. Apa sapi betina itu? Kalau yang kisah menulis? para rasul siapa yang tulis? Aduh, makanya itu belajarlah dengan baik. Kisah para rasul Ya. yang tulis siapa? Ya, rasul-rasul. Siapa itu? Kok siapa itu? Salah satu Rasul Paulus. Tahu lucumu itu. Aduh. Masolang generasi halilintar. Ya, rasul-rasul daripada Hai. nabimu mengaku rasul. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat. Gak pernah Saudara manggil Edi, dia. istirahat dulu, Ya. Edi. Cebok dulu, belajar. Ya, nulis kisah para rasul Paulus katanya. Aduh, sakit ini. Lulusan dari STT mana dia itu? Parah. Masolang generasi. Jadi teman-teman sekalian, belum terjawab ya dari saudara kita Kristen.
siapa yang menghadiahkan orang yang disalib, apakah Tuhan atau setan? Ya, kalau menurut Edis kemarin, ya itu setan, kata dia gitu kan ya. Menurut bom-bom bukan katanya, tapi Tuhan. Ini bahaya, yang bom-bom ini yang bahaya ini. Kalau itu rencana Tuhan atau hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan kerjasama dengan iblis, bukan begitu? Berarti Tuhan bekerjasama dengan iblis supaya iblis membisikkan kemudian rencana siasat kepada Yudas. Wah, bahaya ini. Bahaya ini bom-bom ini. Berarti Tuhan merencanakan imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Bahaya Tuhannya. Tuhannya bom-bom, ngeri. Sebenarnya salib itu memang apa ya? Materi itu sangat berat. Karena kalau dikatakan itu rekayasa iblis, berarti iblis yang menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau dikatakan itu rancangan Tuhan, berarti Tuhan melanggar perkataannya sendiri, orang benar tidak boleh dibunuh, dan Tuhan bekerja sama dengan iblis kemudian untuk menggiring Yesus sampai mati di atas tiang salib. Jadi serba salah. Berat. Beruntunglah umat Islam ini tidak tersentuh imannya dengan kajian-kajian penyaliban selain daripada Nabi Isa tidak disalibkan. Masya Allah, Islam memang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Tak ada lagi pasien kayaknya, udah habis. Ya, Bang Goto ingin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, masuk sedikit dulu. Silakan Bang. Oke, jadi begini kawan-kawan ya. Saya berkali-kali berkata bahwa ketika kita melihat Yesus dan murid-muridnya, kita harus melihat mereka dari budaya Yahudi ya, atau tradisi Israel ya. Kita tidak bisa melihat mereka dari tradisi luar atau apalagi tradisi Yunani, kan begitu. Saya akan mengangkat salah satu budaya ya, dalam budaya Yahudi di mana memang budaya Kristen atau otoritas Roma pada saat itu sudah mengasimilasi paksa budaya Yahudi lalu mendirikan sekte yang bernama Katolik, kan begitu. Nah, ada salah satu budaya yang sangat disucikan oleh orang Yahudi, itu namanya budaya Yom Kippur ya. Yom Kippur ini adalah hari raya yang paling disucikan dalam budaya Yahudi, di mana Yom Kippur ini budaya yang memperingati hari penghapusan dosa atau hari penebusan dosa. Ya, jadi Yesus bahkan murid-muridnya semasa hidup itu selalu mengajarkan budaya Yom Kippur. Nah, kalau budaya Yom Kippur ini kalau kita lihat ritualnya bernama Kidut, di mana dilakukan 25 hari yaitu berdoa dan berpuasa untuk memohon ya pertobatan kepada Tuhan. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Yesus dalam Matius 18 ayat yang ketiga ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya di sini Yesus mengajak ini bukan hanya mematikan budaya Yahudi, bukan hanya menghancurkan budaya Yahudi, tapi juga menghancurkan semua Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang dekat Isa atau Yosua Hamasiah. Begitu banyak pada saat itu kisah-kisah di abad pertama ya, bahkan aliran-aliran yang lahir di abad pertama ya sampai abad kedua ini diapokrifakan, disembunyikan oleh Roma, dan begitu. Ini yang masalah ketika mereka mengimani satu kitab yang bukan berasal dari abad pertama. Sementara ya kitab-kitab abad pertama pun kalau kita lihat ya, itu penempatan namanya saja, contoh Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Ini bukan Matius yang menyematkan namanya, bukan Markus, bukan Lukas, tapi seorang yang bernama Papias, rekan sejawat Polikarpus. Itu yang masalah. Papias ini adalah salah satu bapak gereja yang paling tua ya, bapak gereja yang usianya paling tua. Beliau itu lahir tahun 55 Masehi, pada saat surat Korintus itu yang mulai ditulis oleh Rasul Paulus, lalu beliau wafat tahun 151 ya, jadi kurang lebih usianya itu 96 tahun baru beliau meninggal ya. Nah, ini yang menulis yang menyematkan, yang memberikan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu bukan
bukan Matius, Markus, Lukas, tapi seorang yang bernama Papias. Sementara untuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini pun bukan Yohanes yang memberikan nama, tapi seorang yang bernama Santo Irenaeus yang saya sebutkan tadi namanya, yang mengarang buku Adversus Heresis. Beliau yang lahir di tahun 130, wafat tahun 202 Masehi. Ya. Tahun 180 beliau menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Injil-Injil ini pun sudah tamat di tahun 303 pasca edik Diocletianus. Ini yang disembunyikan, lalu dibentuk satu kitab baru atas perintah Konstantin setelah menyaring 50 kitab hasil genosida. Kan luar biasa. Saya kan berkali-kali katakan bahwa salah satu penyakit Roma menurut tulisan sejarawan Herodotus ya, habis budaya ini dihancurkan, diambil, diasimilasi paksa untuk mendirikan sekte baru. Makanya Martin Luther datang 1517 itu ya, abad ke-16, ingin mengembalikan Kristen ke awal ya, di kisah 1126. Tapi karena Martin Luther tidak lagi mendapatkan literasi Injil ya. Kenapa? Karena sudah disembunyikan oleh Roma. Akhirnya tetap memakai karya Desiderius Erasmus yang kita kenal dengan Testio Receptus itu. Kebetulan saja pada masa Martin Luther itu Edulgensi atau surat penebusan dosa lagi top-topnya, lagi viral. Jadi dijadikan jembatan buat Martin Luther berikut istrinya Katrina van Boer dengan 11 biarawati lainnya untuk keluar dari Katolik. Kan begitu sejarahnya. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, mereka mengimani kitab yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Bahkan Paulus pun sendiri kalau kita lihat, kita pelajari sejarahnya baik-baik ya. Apa yang diceritakan dalam Bible kanonik tahun 364 ini banyak yang berbeda dengan sejarah asli Paulus. Kayak saya bilang, seandainya saja Bible ini waktu dikanonikan tahun 364 di Laodikia, Paulus masih hidup, digetok kepalanya semua ini. Tak jamin. Kenapa? Karena apa yang diceritakan Bible itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah asli tokoh-tokohnya. Sejarah Yesus, sejarah Paulus, sejarah Cornelius, dan sejarah yang lain. Ya. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena memang mereka ini menjadikan Bible, otoritas Roma menjadikan Bible ya sebagai jembatan masuknya ajaran pagan ke dalam budaya Kristen pasca Delik Milano. Abang tahu enggak arti perjanjian baru, The New Testament? Itu perjanjian baru artinya bukan dari 331, bukan. Perjanjian baru itu artinya perjanjian yang baru dibuat oleh 3 orang. Siapa ini? Kaisar Konstantin, Kaisar Licinius, dan Eusebius, perwakilan Kristen yang berhasil disogok oleh Konstantin karena lepas dari genosida edik Diocletianus. Ini poinnya di sini. Mereka tidak belajar ini kawan. Mereka mengimani kitab yang memang formulasinya dari ajaran pagan, dan kita bisa buktikan itu. Dan saya punya ratusan bukti untuk itu. Tokoh-tokoh diasimilasi, tokoh Yesus diasimilasi, tokoh Paulus diasimilasi, tokoh Barnabas diasimilasi. Dibuat ajaran baru, diambil nama-nama mereka. Bahkan saya katakan tadi seperti Flavius Josephus. Flavius Josephus ini baru dicatat namanya, diasimilasi budayanya nanti di 1239 pasca ditulisnya Alkitab oleh John Wycliffe. Luar biasa mereka ini. Siapa yang kerja ini? Bahkan tempo hari saya kaji dengan Bang Ardian, saya Kodeks Vatikanus yang ditulis abad keempat itu hilang dari lembaran 1919 hingga 1536, berisi karangan manusia yang dibuat oleh Kardinal Basilion yang baru masuk manuskripnya di abad ke-13. Ini luar biasa. Ini kitab apa ini? Ini juga sudah jelas bukan firman Tuhan. Ini karangan manusia. This is written by humans. Dari sisi ontologi. Jadi ini yang mereka tidak pernah pelajari. Mereka hidup di bawah doktrin dogma, bukan di bawah akal sehat. Kenapa? Kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan, sebenarnya mereka sudah dinubuatkan. Saya pernah berucap berkali-kali ya dalam buku karangan John Barton Payne itu ya, dalam perjanjian lama mereka itu ada 1239 nubuatan-nubuatan ya, itu perjanjian lama, itu perjanjian baru ya. Kalau abang buka Ulangan 28 ayat 28 lalu abang belajar sejarah, abang akan tahu Ulangan 28 ayat 28 itu adalah nubuatan untuk orang Kristen.
Dan saya bisa buktikan itu. Kalau mereka bantah, saya bisa buktikan baik dari data internal maupun eksternal. Silakan siapa yang bisa buka Ulangan 28 ayat 28 baru dibacakan. Kalau perlu baca keras-keras. Nubuatan ini untuk mereka Roma di abad keempat, di mana mereka sudah mempengaruhi kognisi kognitif, ya. Tahu kognisi kognitif, ya? Itu adalah kegiatan berpikir manusia. Mereka memasukkannya dengan karangan-karangan filsuf. Contoh kecil, Yohanes 1 ayat 1, en har kain hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini adalah himne platonis yang sudah diucapkan tahun 428 oleh Plato, lalu dipopulerkan oleh seorang Philo yang populer di abad ke-1. Philo ini seorang tokoh Yahudi, turunan Yahudi yang mengajar di Alexandria. Beliau lahir tahun 37, ya. Beliau lahir tahun 37, wafat tahun 46. Ya, beliau sejaman dengan Yesus. Ini yang mempopulerkan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu sudah diucapkan dari tahun 428. Diambil oleh penyerahan Bible. Kenapa? Karena pada saat itu Bible Yunani, Romawi itu dipenuhi oleh para filsuf. Ngumpulnya di mana mereka? Ngumpulnya di Alexandria. Alexandria itu pusat perpustakaan terbesar dunia di zamannya, di abad keempat itu. Di sana itu orang-orang pintar berkumpul di situ. Makanya Konstantin meminta Eusebius dan rekan-rekannya menulis kitab Bible yang akhirnya dinamakan The New Testament, ditempelkan dengan Septuaginta atau tanah yang rusak. Septuaginta tanah yang rusak, ya. Sekali lagi saya ulang, Septuaginta mereka tanah yang rusak. Makanya kalau abang bawa Bible ke depan orang Yahudi, lalu abang bertanya, Om Yahudi, ini Bible kabar buruk enggak atau kabar baik? Langsung mereka katakan rame-rame, bawa jauh-jauh itu Bible. Bible itu adalah kecelakaan besar buat kami Yahudi. Bible itu adalah kabar buruk buat kami Yahudi. Karena itu adalah tanah yang rusak, orang yang rusak. Kenapa? Karena Torah yang dikanonikan tahun 70 pasca penghancuran baik suci oleh Jenderal Titus, itu isinya 24 kitab, langsung dikanonikan oleh pimpinannya itu Yohanan bin Seke, ya. Itu berisi 24 kitab. Kenapa bisa berubah jadi 46? Makanya Yahudi marah sekali dengan Kristen. Kenapa? Kitab mereka dicolong, dirubah-rubah, narasinya ditambah-tambahkan. Kurang lebih 3.700 ayat ditambahkan masuk, campur dengan kitab Tanakh. Marah. Datang Martin Luther, kurangnya lagi 7. Jadi mereka ini punya kitab menurut Yahudi tanah yang rusak. Itu poinnya di situ. Mereka sudah mengasimilasi budaya Yahudi untuk membentuk satu sekte yang awalnya formulasinya dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu. Saya punya ratusan bukti, bukan 1 2, banyak. Buktinya untuk itu dari bukti-bukti sejarah. Mereka mencatat nama-nama tokoh seperti tadi Flavius Josephus, Papias, Polikarpus, Ignatius. Padahal Polikarpus, Ignatius, Santorius ini tidak percaya kalau Yesus disalib. Mereka percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan. Sejarahnya seperti itu, tapi mereka mencatat nama ini seolah-olah nama ini ada hubungannya dengan kaitan penyaliban Yesus, padahal tidak ada hubungannya. Bahkan mereka, ya, rekan-rekan mereka itu banyak yang tidak percaya kalau yang disalib itu adalah Yesus, adalah Yeshua Hamasiah. Tapi seorang yang diserupakan, benarlah kata Al-Quran dalam An-Nisa 157 itu. Benar juga kata Al-Quran, ya, dalam dalam Al-Baqarah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yaquluna hasamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Ini pun kalau kita kaji, kalau kita lihat Eusebius, kita lihat tokoh-tokoh siapa di belakangnya, termasuk Kardinal Basilion. Kalau kita baca, mereka memang membuat kitab, memasukkan ini untuk apa? Untuk mencari uang. Mereka dibayar untuk ini. Jelas sejarahnya, kita bisa jelaskan itu. Itu yang masalah. Makanya Bert de Ehrman, kalau abang baca buku karangan Bert de Ehrman, ya, Mosketing Yesus, ya, apalagi buku karangan Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible, kita akan tahu sebenarnya kitab ini kitab apa.
Nah itu mungkin sedikit dari saya ya. Sedikit dari saya tambahan supaya kita paham ya. Ya, Sebenarnya terima kasih Bang Goto. Assalamualaikum Perlu diketahui warahmatullahi oleh wabarakatuh, teman-teman Ustaz. penonton ya, Bang Goto ini adalah seorang mu'alaf. Beliau pakar dalam bidang kristologi. Beliau selalu tiap hari ketika buka komal sering berbicara mu'alaf, berbicara kristologi gitu. Baik, saya sapa teman dari pihak Kristen, Bang Topi Bundar. Selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topi Bundar. Waalaikumsalam Haji, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bang Rahma. Dito. Ya, Mbak lanjut. lanjut. Ya, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Malam. Ya, Syukran, mau Haji. berdiskusi dengan Gurunda. Bang Topi Bundar ini kalau tidak salah kemarin juga sering naik ke komal kita. Beliau juga ingin belajar dan kayaknya tidak pernah menghujat Bang Topi Bundar ya. Hampir menghujat. Hampir. Hampir menghujat. Silakan kalau mau berdiskusi dengan Gurunda. Halo Silakan. Bunda yang terhormat, yang mulia, yang kusembah. Aduh, Salah ya. Silakan Bang Topi Bundar. Apa yang mau disampaikan? Iblis pahlawan salib. Bagaimana ceritanya? Ya, dibantah kalau memang Anda punya data. Silakan. Ya, Musa kan membuat salib, lalu dibuat ular gitu. Jadi selama ini yang dituntun Musa itu keturunan ular beludak gitu. Jadi tiang salib yang digantungkan ular itu menjadi kekuatan mereka gitu, supaya ular itu menghisap semua penyakit yang ada di keturunan ular beludak. Itulah ya penggenapannya, dia akan memakan debu tanah gitu. Itu yang dimaksud gitu. Ya, kaitannya dengan penyalipan Yesus apa, Bang? Nah, seperti Musa meninggikan ular di tiang salib itu, maka dia harus digantikan oleh Yesus untuk memeremukkan si ular itu yang berdiri di tiang salib itu gitu. Sudah. Ya, bisa tanggapi Gurunda mungkin? Ya, ular tembaga itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi. Bedanya dengan Kristen menyembah kemudian korban yang ada di salib. Nah, sekarang permasalahannya ketika Musa melakukan itu ada perintah. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda mendudukkan Musa di situ dan ingin menyamanyamakan dengan Yesus, maka Yesusnya harus menerima perintah dari Tuhan untuk kemudian mengambil ular, lalu ular itu disimpan di atas tiang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya orang Yahudi menatap ular itu supaya dosanya ditebus. Harusnya kalau Anda menggunakan pola itu, ya Nabi Musa dong yang harus disimpan di atas tiang, bukan ular, patung ular. Musanya supaya identik dengan Yesus. Nah, kenapa di apotek itu selalu gambar tiang ular? Itu membuktikan dia itu makan penyakit, debu tanah itu penyakit. Itu maksudnya gitu. Ya, terus apa hubungannya dengan Tuhan turun? Nah, ini kan berbicara mengenai ular. Ya, yang mau menyalibkan itu bukan iblis, justru iblis menghalang-halangi supaya dia ditinggikan di kayu salib itu. Seperti ular yang ditinggikan Musa. Begitu. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu cocokologi nih. Itu ada orang Kristen ini memang susah karena segala-galanya selalu harus dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ada ayatnya. Anak manusia harus
harus ditinggikan harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di tiang. Itu gambaran kedudukan ular selama ini merajai kaum keturunan ular beludak yang dibawa si Musa gitu. Berarti Anda mengidentikan kemudian Yesus dengan ular. Jelas. Selama ini yang menduduki manusia itu ya ular, yang ditinggikan tuh ular. Nah, berarti sekarang ular digantikan Yesus. Yesus ular itu kan identik dengan iblis. Ya iblis selama ini yang dibawa si Musa itu ya keturunan si iblis itu. Berarti Anda mengidentikan Yesus ini dengan iblis gitu. Lah justru Yesus menyelamatkan untuk menggantikan. Nah, terus kenapa Anda identikan dengan ular kalau begitu? Orang percaya kepadanya beroleh selamat gitu. Iya, percaya kepada Yesus kan? Iya. Nah, terus sekarang ketika orang-orang ini menatap tembaga, mereka percaya siapa? Mempercayai Yesus. Ya ular. Mempercayai ular itu. Iya dong. Di mana ular di situ mengatakan bahwa tataplah aku? Itu kan ada Bang Juma. Itu kan nggak ada. Musa yang memerintah. Musa yang memerintahkan, bukan ular. Musa. Nah, kalau Anda identikkan kemudian Yesus dengan ular tadi, ya Yesus dong yang ularnya dong yang harus berbicara. Ini Musa kan? Musa kan? Gimana Bang Juma? Putus-putus. Kan Musa yang berbicara. Berbicara apa? Untuk kepada orang Yahudi supaya menatap kemudian ular itu agar mereka tidak binasa. Ya karena dia keturunan ular beludak itu. Simbol itu bahwa yang dibawa Musa itu kaum si keturunan ular beludak. Karena itu perjanjian Tuhan di Kejadian gitu. Kamu akan makan debu tanah. Itu debu tanah itu penyakit itu. Terus apa hubungannya dengan Yesus ya? Lah, selama ini yang menyelamatkan itu kan yang dipegang si Musa tongkat itu. Nah, terus Kristen ini selamatnya di mana Kristen ini? Selamatnya itu yang menggantikan, mengeremukkan ke ular itu yang ditiangkan Musa itu. Ya, faktanya Kristen mati karena dosa. Kristen mati karena dosa. Iya. Iya, memang benar. Lalu apa tujuannya Yesus mati disalib kalau gitu? Ya, untuk membuktikan bahwa sehabis kematian ada kehidupan gitu. Lah, tanpa Yesus mati disalib juga orang semua pada tahu, Kales. Mana tertulis? Lah, ada ayatnya. Lah, situ punya Mazmur 37 tuh. Apa itu? Yehezkiel 37 itu jelas tuh. Manusia akan dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang sudah hancur rapuh itu akan hidup kembali. Tidak mesti harus ada Yesus disalib, habis itu mereka tahu ada kehidupan. Ya maksudnya kan gambarnya seperti itu Kak Bang Juma, bahwa dia punya Allah ya kan. Orang Kristen ini mati karena dosa, itu selesai, titik. Artinya apa yang ditebus Yesus kalau Kristennya sendiri mati karena dosa? Ya karena nggak percaya. Orang Kristen sudah percaya. Bahkan orang Kristen itu mengakui Kristus sudah ada di dalam tubuh mereka. Justru karena Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen, maka Kristen itu mati dalam dosa. Iya, akibat karena Kristus ada di dalam tubuh kalian, maka kalian mati dalam dosa. Loh, enggak dong. Lah dalilnya begitu. Dalil begitu dari mana? Roma 8 nomor 10. Apa tulisnya? Ya itu yang aku sebutkan tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, semua aku datang besok. Ya tapi kan ada kebangkitan. Ya nggak urus. Yang jelas kematianmu itu karena dosamu. Ayo. Ya memang takdirnya kita yang mati. Lalu untuk apa Yesus disalib? Membuktikan dia mempunyai hidup yang kekal. Apa maksudmu? Maksudnya gimana? Katanya dosa yang ditebus di atas salib, tapi ternyata Kristen mati karena dosa. Ayo, mana yang betul?
Nah, ini agama kalau sudah tidak berasal dari Tuhan itu begitu. Semraut, nggak Ya, jelas. sekarang Yesus mati karena dosa nggak gitu? Lah, itu pertanyaan yang harusnya Anda jawab. Yesus mati karena apa? Ya memberitahu bahwa dia yang punya kehidupan kekal gitu. Asal-asal. Inilah kalau bicara agama itu tidak ditopang dengan ilmu, cuman doktrin. Gini, di dalam kaidah pengajaran gereja, Yesus mati untuk menebus dosa. Ya, dosa itu apa? Ya nggak tahu, aku juga Mati bingung. kan? Nah, mati. Loh, Terus kok kenapa tahu? Kristen mati? Kenapa Kristen mati karena dosa? Kalau sudah ditebus. Kristen mati karena dosa, ya karena sudah berdosa. Kok ditembak? Ya. Udah bubar. Udah, tinggalkan perpuluhan itu. Mending kamu jadi ateis daripada mendapatkan satu pengajaran yang simpang siur. Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa. Sama-sama matinya kalian sama Yesus. Dan akibat kematian kalian itu disebabkan karena dosa. Yesus mati karena dosa, Kristen mati karena dosa juga. Ya lalu itu apa? Yesus mati nebus apa? Apa yang ditebus Yesus? Ada wae. Menggantikan gambar. Gambar apa pula? Gambar hitam putih. Tinggalkan Kita ini agama yang membodoh-bodoh gambar seperti itu. Tuhan, Bang. Kalau gambar Tuhan itu nggak boleh mati. Nah, Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Makanya saya bingung, Yesus Bang, mati berarti dia bukan gambaran Tuhan kan? kenapa dia hidup lagi gitu. Saya di situ bingungnya. Bagaimana Bang Juma? Kenapa? Iya, kenapa dia hidup lagi? Gitu. Kenapa? Kenapa dia hidup lagi? Kok Bingung udah katanya Gurunda. Kenapa Bingung. gigi? Bingung katanya dia. Bang Juma sambil mikir apa gimana? Beliau bingung, ternyata Yesus hidup lagi, Gurunda. Itu yang dia bingungkan. Hidup lagi gimana mau hidup? Bagaimana? Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ permasalahannya. Apa? Yesus bangkit lagi itu kan tanda yang diberikan kemudian untuk angkatan jahat. Yesus sendiri mengatakan kematian anak manusia dan kebangkitannya pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kalian ini angkatan jahat. Berbicaranya melebar kemana-mana sih. Lah, saya tidak kemana-mana. Kematian yang ada yang dipromosikan Yesus dan kebangkitan yang dipromosikan Yesus itu semata-mata untuk angkatan jahat. Oh berarti dia Kristen ini di mana posisinya? tanda apa maksudnya itu Bang Juma? Tanda dia Tanda jahat. Tuhan Orang itu. yang percaya kepada kebangkitan anak manusia pada hari ketiga itu adalah orang yang ada dalam barisan manusia-manusia jahat. Jahat karena apa? Jahatnya karena apa Bang Juma? Ya Saya kan? bingung. Lihat aja Kristen menggantikan Tuhan yang maha suci itu dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul nggak? Emang benar. Saya Nah itu makanya memang. makanya. Tapi bukan karya iblis. Lalu karya siapa? Karya dia sendirilah untuk menggantikan manusia. Oh salah. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesusnya mengatakan bahwa itu adalah si jahat. Itu yang keluar, itu yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah si bilisisis. Itu Yesus yang mengatakan. Kenapa bisa begitu dikatakan? Lah, karena memang saatnya kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Yesus pergi. Kenapa Yesus pergi? Karena saatnya kuasa kegelapan berkarya. Iblis sudah menggantikan posisinya. Iblis ketika datang mengganti posisi Yesus, iblisnya memakai nama siapa? Ayo. Menurut Yesus. Di mana tertulis kalau yang bangkit itu bukan Yesus? Jelas, itu bukan Yesus. Petrus sendiri yang mengatakan itu. Petrus mengatakan Itu kan di dalam selagi dia hidup. enggak, Petrusnya yang mengatakan. Petrusnya yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus.
Kemudian Nah, oknum tersebut sendiri juga yang mengatakan dia bukan Yesus. ya itu kan posisi seperti Bang Juma gitu, karena nggak enggak. percaya. Bukan. Orang yang disalib ini yang mengatakan aku bukan Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Lukas 22 nomor 69. Apa bacanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa di langit. Loh, itu lagi berbicara di makalah. Iya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok jauh banget larinya sampai ke Petrus sedang melihat? Enggak, kalau Petrus itu di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Itu Petrus. Ya, ini Petrus Tapi kalau Yesus, kalau yang disalib sendiri mengatakan kalau dirinya bukan Yesus, itu ada di dalam Lukas 22 tadi. Dia sendiri yang mengatakan aku bukan Yesus, sebab Yesusnya sudah duduk di atas langit. Seperti apa ayatnya? Saya kurang tahu itu. Ya itu dalilnya. Sekarang Berarti juga ketika Yesus sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kata Yesus itu, kata Petrus itu di saat si Itu Yesus bukan itu, Petrus yang berbicara, itu yang oknum yang disalib itu yang ngomong. gimana sih tadi katanya Petrus? Lukas 22 nomor 69 itu yang disalib itu sendiri yang ngomong. Siapa tadi katanya Petrus? Kalau Petrus itu di dalam Kisah Para Rasul 2. Iya, itu sudah bangkit kan? Apa sebelum bangkit? Nah, itu sudah sementara disalib itu. Wah, ngada-ngada aja Bang Juma. Loh, Yang fair dong. itu dalil. Sekiranya memang mencurigakan baru Lah itu dalil. gitu. Dalil gimana? Lah, itu Petrus sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu Petrus. Sudah Petrus bangkit apa sebelum bangkit? pada saat disalibkan masih dikubur dia, masih dikubur. Oh, yang menyangkal 3 kali. Bukan juga. Yang mana? Yesusnya, Petrusnya berkata, Yesus itu, Daud sudah menubuatkan tentang Yesus yang asli, bahwa jasadnya tidak akan ditinggal di kubur dan tidak akan mengalami kematian. Oh, Juma. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Itu dalil. Udah, teruslah. Bang Juma nggak konsisten debatnya, maksudnya ngomongnya gitu. Ya, kalau Anda mau sinting permanen silahkan aja. Saya sudah menjelaskan data kok. Anda mau menolaknya silahkan. Soalnya gini Bang Juma, saya juga bingung gitu. Hukum Taurat itu kita nggak boleh sujud di hadapan siapapun gitu. Maupun apa yang di bumi itu kita dilarang. Sujud menyembah itu nggak boleh. Tertera di hukum Musa itu, hukum Taurat. Yang betul. Ya. Tapi kalau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi boleh nggak? Sujudnya kemana? Pencipta itu di mana? Emang pencipta itu berbentuk? Yesus ketika sujud menghadap kemana? Lah, sujud menghadap kemana? Iya, Yesus kan sujud. Ke langit. Sujud tak mungkin ke langit lah. Ya sekarang Yesus sujud dalam ibadah. Matius 26 nomor 39. sujud itu kan jangan disamakan dengan Bang Juma yang sedang beribadah gitu. Loh, Sujud itu yang kan namanya bisa sujud, yang namanya sujud itu muka menyentuh tanah, itu namanya sujud. Itu kan persepsi Bang Juma. Coba kau praktekkan, coba saudara praktekkan sujud. Sujud itu kan lutut di tanah gitu. Itu bukan sujud, itu bukan lutut. Sama saja lu. Oh, tidak bisa. Di dalam kitabmu itu bersujud dengan muka sampai ke tanah, tertulis begitu. Aduh. Yaudah, makasih Bang Juma. Semangat menginjil. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Waduh, Amin. tak Tuhannya Yesus dong. Yesus tidak lolos jadi Tuhan, Bang. Malah asah.
hilang akalnya itu. Sudah nubuatan tadi Bang Soma itu, ulangan 28. Nih. Tuh, orang yang datang 3 April. Ada apa lagi, Melvin?